I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pernah membayangkan seperti apa kehidupan seorang hacker? Bagaimana mereka bekerja dari balik layar, menembus sistem dan mengendalikan dunia digital hanya dengan sebuah komputer? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjira Sakartini, NIM saya 237111003. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu film hacker paling ikonik dan penuh ketegangan yang nunjukin sisi gelap dan serunya dunia peretasan. Judul filmnya Hacker 1995. Jadi tetap di sini karena kita akan masuk ke dunia yang penuh trik, kode, dan rahasia. Film ini mengikuti kisah Dade Murphy, hacker jenius yang waktu kecil meretas 1507 sistem sehingga dilarang memakai komputer sampai usia 18 tahun. Setelah kembali online, Dade bertemu komunitas hacker remaja seperti Acid Burg, Serial Killer, Lord Nikon, dan Phantom Prick. Masalah muncul ketika Joy, hacker paling muda, berhasil menembus superkomputer Gibson milik perusahaan Elixon Mineral tanpa sengaja. Dari situ dia mengunduh sebagian file rahasia berisi program mencurigakan. File itu ternyata terkait program berbahaya yang dibuat oleh Eugene De Plague Belfort, mantan hacker yang kini bekerja di perusahaan. Ia menciptakan Da Vinci Virus untuk menutupi pencurian uang perusahaan dan kemudian menyalahkan para hacker muda. Dade dan timnya akhirnya harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Nah, dari bagian inilah kita mulai melihat bagaimana film ini menampilkan konsep yang juga kita pelajari dalam mata kuliah sistem keamanan informasi. Dua materi yang paling jelas terlihat adalah footprinting dan Trojan. Mari kita bahas satu persatu sambil dikaitkan dengan adegan film. Yang pertama, materi footprinting atau tahap pengumpulan informasi awal. Footprinting adalah langkah pertama seorang hacker untuk mengumpulkan data target sebelum melakukan serangan. Terkait dengan adegan film. Dalam film, bagian footprinting terlihat ketika para hacker mengamati struktur jaringan Gibson. Mereka membaca file-file sistem, melihat log, dan memetakan bagaimana superkomputer itu bekerja. Lord Nikon menggunakan kemampuan fotografi memorinya untuk mengingat konfigurasi internal, pola keamanan, dan jalur akses Gibson. Dade dan Yu juga saling mengumpulkan informasi perusahaan tanpa langsung menyerang untuk mencari celah. Semua langkah ini sesuai dengan materi footprinting, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua memahami sistem target, yang ketiga mengidentifikasi celah. Materi yang kedua yang dikaitkan dengan film yaitu materi Trojan atau program berbahaya tersembunyi. Trojan adalah program yang terlihat normal, tapi sebenarnya membawa fungsi tersembunyi untuk merusak atau mencuri data. Film ini sangat jelas menggambarkan Trojan melalui Da Vinci Virus. Plague menyisipkan program ini ke sistem perusahaan. Wujudnya seperti program biasa, tetapi diam-diam mencuri uang perusahaan bertahap. Virus ini juga memanipulasi data kapal tangkap agar seolah-olah akan tenggelam, membuat hacker remaja tampak sebagai pelakunya. Trojan ini berjalan di background dan menyamar sebagai bagian dari sistem rutin. Ini sesuai dengan ciri-ciri Trojan, yaitu yang pertama menyamar sebagai program normal, yang kedua bekerja diam-diam, yang ketiga punya tujuan tersembunyi atau kejahatan dan menutupi pencurian uang, dan yang keempat memanipulasi sistem target. Setelah memahami cara kerja Trojan, Da Vinci berhasil melakukan footprinting mendalam pada Gibson. Para hacker melakukan serangan balik secara terkoordinasi. Mereka bekerja sama dengan hacker seluruh dunia masuk ke laman Gibson, mengumpulkan virus, dan mengumpulkan bukti kejahatan Plague. Pada akhirnya, Plague tertangkap, virus dihentikan, dan para hacker remaja dinyatakan tidak bersalah. Film diakhiri dengan semangat kebebasan ala hacker atau hack the brain. Pesan moral dari film ini yaitu mengingatkan kita bahwa pengetahuan digital bisa
bisa digunakan untuk melindungi atau merusak. Semua tergantung pada etika. Hacker tidak selalu kriminal, banyak yang punya tujuan baik. Keamanan sistem sangat penting karena celah sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Kolaborasi dan kecerdasan bisa mengalahkan korupsi dan kejahatan digital. Baik, itulah review film Hacker 1995 yang sekaligus memperlihatkan bagaimana konsep footprinting dan trojan muncul jelas di dalam film. Baik, saya Angela Sakartini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video review berikutnya.